Halo Sobat Auto Trust, balik lagi di channel Auto Trust. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, bareng gua Agung sama Jody. Oke, kita mau bahas nih, tadinya kan biasanya kita mau Om Oke ya, cuma karena Om Oke lagi sibuk banget. Betul. Jadi kita ngobrol aja langsung sama Bro Jody ya kan. Bro Jody. Sama aja lah ya. Ya, Sama-sama aja lah ya. Oke. Sama-samain aja lah. Sama-sama aja. Oke, jadi sebelum kita bahas mobilnya, apa yang mau kita bahas, teman-teman jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube-nya dari Auto Trust, dan jangan lupa juga untuk di-follow semua sosial media dari Auto Trust. Ada Instagram, ada TikTok, ada apa lagi? Facebook, terus sama ini YouTube. Sama YouTube ya? Ya. Oke, jadi jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman Sobat Auto Trust mau share, mau like juga boleh ya kan? Karena semua ada informasi yang bermanfaat mungkin. Dan ada juga detail-detail info tentang mobil-mobil bekas yang ada di Auto Trust ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya di Auto Trust itu mobilnya itu bergaransi ya. Bergaransi dan berkualitas. Berkualitas ya. Harga boleh diadu. Betul. Betul ya? Betul. Okay. Boleh banget. Dan kebanyakan stok di Auto Trust original ya? Ya, 99% lah Mas. 99% original ya mobilnya ya, dan low kilometer. Ya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Tapi sekarang kita nggak akan bahas spesifikasi mobil ya. Betul. Tapi ini yang biasanya jadi perdebatan di Indonesia itu gini nih, Mas Jod. Apa tuh? Antara mobil bensin sama mobil diesel. Sama mobil diesel ya? Iya, oke. Nih banyak banget yang dibicarakan tuh ya? Bener, lagi rame banget ya dibicarain. Ada yang benar-benar fanatik mobil diesel, ada yang benar-benar fanatik mobil bensin. Ada yang nggak suka banget sama mobil diesel, ada juga yang nggak suka banget sama mobil bensin. Dan sekarang kita akan bahas nih sama Bro Jody ya. Ini kebetulan nih baju kita hitam, mobilnya hitam. Betul. Baju Bro Jody putih, mobilnya putih ya. Oke, jadi kita mau duel ya. Oke, nah untuk mobil bensin, kelebihannya apa emang Bro Jody? Untuk kelebihan mobil bensin ya Mas, mobil bensin cenderung memiliki mesin yang lebih halus dan tenang Mas daripada mobil diesel. Oh emang iya? Iya dong. Oh kenapa emangnya? Dia nggak ada getaran berarti? Nggak ada getaran dan juga halus banget sih Mas. Oh iya sih, tapi tenaganya lebih gedean mesin diesel. Tapi lebih irit bensin Mas. Oke, tapi kalau misalnya main-main tenaga, itu mesin diesel lebih bertenaga daripada mesin bensin. Mobil bensin tapi lebih awet Mas. Oke, tapi iya memang mobil bensin memang lebih awet. Ya. Tapi kebanyakan orang yang pakai mobil diesel itu suka sama tarikan tenaganya, karena torsinya mobil diesel itu gede-gede. Dan kalau misalnya walaupun memang mobil diesel berisik, tapi itu nandain bahwa mobil diesel itu bener-bener laki banget, maco banget, Bro Jod. Gitu loh. Tapi Bro Jod suka juga nggak mobil diesel? Untuk suka nggak suka sih, suka sih Mas. Oke, berarti itu suka juga balik ya? lagi tergantung dengan Selera berarti selera. ya? Oke, terus apa lagi nih kelebihan dari mobil bensin? Mesin bensin biasanya lebih responsif saat dipercepat Mas, yang membuat mobil ini cocok untuk pengguna sehari-hari. Dan pengemudi yang suka nih berkendara dengan yang lebih cepat gitu ya. Oke, karena memang kalau misalnya di mobil diesel itu kan ada turbo. Nah, turbo itu biasanya dia ada jeda. Jadi ada yang namanya kalau istilah di mobil diesel itu turbo lag. Nah, turbo lag ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat Auto Trust ini pengen punya mobil diesel, itu minusnya adalah karena kalau misalnya mobil diesel itu kalau di kick down mau dibejek itu dia nggak langsung lari, karena dia ada turbo lag dulu, ada proses angin masuk ke mesin gitu. Beda sama mobil bensin. Kalau mobil bensin kan jauh lebih instan dibandingkan mobil diesel ya. Betul. Tapi kalau urusan tenaga dan torsi itu lebih gede mobil diesel. Lebih gahar mobil diesel. Oke. Terus apalagi nih kelebihan dari mobil bensin? Lebih mudah untuk dihidupkan Mas pada pagi hari dibandingkan dengan mobil diesel yang seringkali memerlukan pemanasan lebih lama nih Mas. Betul nggak tuh Mas? Oh, oke. Ya memang. Kalau misalnya realitanya memang mobil diesel itu alangkah baiknya itu kalau misalnya dipanasin harus benar-benar panas. Beda sama mobil bensin yang cukup 1 menit mungkin bisa langsung jalan. Yang penting oli udah naik. Karena mobil diesel itu kan beda, dia ada turbo dan dia perputaran mesinnya jauh lebih kencang ya. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba. Karena kalau misalnya teman-teman yang punya mobil diesel, ini tipsnya ya kalau misalnya mau mobil mesinnya itu lebih awet. Pertama kalau misalnya mau dipanasin harus benar-benar panas. Harus benar panas ya Mas? Iya, harus benar-benar panas baru boleh jalan. Yang kedua, setelah dipakai jauh, setelah dipakai lama itu pas nyampe itu nggak boleh dimatiin. Nggak boleh dimatiin langsung. Tapi harus ditunggu jeda 2-3 menit. 2-3 menit ya, guys. Kalau misalnya teman-teman nggak mau takut lupa-lupa,
biasanya di mobil diesel itu ada fitur namanya turbo timer. Oke, Ya, nanti nah. bakalan mati sendiri tuh Mas ya? Betul. Kalau misalnya di turbo timer itu teman-teman pasang, dia bisa di set timernya. Oke. Jadi saat kuncinya dicopot, walaupun dikunci, ditinggal, mobilnya akan tetap nyala. Oke. Sesuai dengan timer yang di set. Betul. Gitu. Itu tips itu bisa membantu mesin diesel itu jauh lebih awet gitu. Karena tegangan tekanan di mobil mesin diesel itu jauh lebih tinggi karena mesinnya benar-benar panas. Gitu Beda bedanya. halnya dengan bensin Mas. Betul. Memang kalau misalnya mesin bensin, pertama dia memang lebih halus, terus mesinnya juga jauh lebih awet. Lebih Dan awet. lebih instan kalau dipakai. Gitu. Terus apalagi nih kelebihannya dari mobil Tapi bensin? Mas, gue mau tanya nih. Apa, boleh? Untuk bahan bakar diesel nih Mas, katanya emang lebih ramah lingkungan ketimbang bensin. Tergantung. Kalau misalnya teman-teman mobil diesel tapi biosolar pakainya itu nggak ramah lingkungan. Nggak ramah lingkungan. Pasti asapnya hitam dan tebel. Oke. Beda kalau misalnya teman-teman pakainya Dexlite atau Pertamina Dex. Dexlite gitu. dan Pertamina Dex. Itu kayak kalau bisa di mesin bensin itu Pertalite, Pertamax sama Pertamax Turbo. Oke. Jadi dia filtrasi dari bahan bakarnya jauh lebih bagus kalau misalnya Pertamax kalau Pertamax Turbo, ya kan? Kalau misalnya diuji emisi, kemungkinan besar mobil diesel sama mobil bensin walaupun bahan bakarnya sama itu kayaknya ya jauh lebih nggak ramah lingkungan mobil diesel daripada mobil bensin gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah. Mobil bensin mengalami masalah mesin nih Mas. Mudah untuk mengenali gejala kerusakan mesinnya dan biaya perbaikannya. Itu pun cenderung lebih terjangkau Mas katanya Mas. Daripada mesin diesel. Sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat ya, itu tergantung dari mobilnya juga. Kalau misalnya memang rata-rata mesin bensin itu kan dia jauh lebih simpel, apalagi mobil Jepang ya. Itu struktur mesinnya itu jauh lebih simpel. Kalau mobil diesel itu mungkin karena spare partnya lebih mahal, karena memang dia banyak part-part yang harus build quality-nya bagus banget. Karena kalau misalnya pakai yang jelek, dia bisa cepet hancur. Kayak turbo itu kan mahal, bisa 7 juta kalau misalnya rusak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman turbo itu juga masa pakainya juga lama. Balik lagi tergantung ke pemakaian si pengemudinya gitu, Brojot. Nah, kalau misalnya tipsnya nih, kalau misalnya mau pakai mobil diesel itu biasanya teman-teman harus hampir semua mobil sih sebenarnya ya. Coolant itu harus bagus, harus benar-benar pakai coolant, jangan pakai air biasa. Terus diusahain ya, masih banyak nih pengguna mobil diesel yang masih nakal pakai biosolar. Katanya gampang, tinggal ganti filter solar aja. Sebenarnya itu sama aja, namanya ibarat ngeracunin mobil sendiri. Tuh guys, gitu. denger guys. Ya, jadi nantinya saluran pembakaran, saluran bahan bakarnya akan kotor banget dan lama-kelamaan bisa tersendat. Itu bisa berakibat fatal ke mesinnya gitu loh Brojot. Dan juga memakan biaya tuh Mas ya. Betul, itu bisa memakan biaya banyak banget gitu. Terus kalau misalnya dari mesin diesel itu fun-nya adalah di rasa berkendaranya gitu. Makanya orang banyakan suka mobil diesel karena torsinya tinggi-tinggi, terus suaranya bener-bener laki banget. Betul. Dan apalagi kalau misalnya manual udah di remap, itu enak banget. No debat kali Mas ya? No debat itu ya. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman sobat Auto Trust itu kalau misalnya mau beli mobil diesel atau mobil bensin, itu bisa dicari referensi dulu karena biasanya harga mobil diesel itu jauh lebih mahal daripada mobil bensin, Brojot. Iya, karena mungkin peminatnya jauh lebih banyak kali ya kalau misalnya di mobil diesel. Seperti itu. Betul. Dan biasanya kalau mobil diesel itu jauh lebih irit konsumsi bahan bakarnya daripada mesin bensin. Gitu, Brojot. Betul sih. Oke Mas, gue mau tanya lagi nih. Kalau untuk fitur tuh gimana tuh Mas? Mobil diesel? Biasanya kalau misalnya mobil diesel sama mobil bensin itu yang spesifik bedanya cuma di mesin aja. Mesin aja? Iya, sama biasanya ke pendinginan. Oke. Betul, sistem pendinginan. Dan sisanya itu biasanya sama-sama aja sih. Kayak misalnya kalau misalnya mesin diesel dari mobil Fortuner nih yang di belakang, itu kan yang ini VRZ itu kan yang diesel. Doang, ya. Ada yang varian bensin namanya XRZ kan. XRZ. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibandingin head to head itu apple to apple, VRZ sama XRZ itu sama-sama aja sebenarnya dari fitur. Sama-sama aja ya Mas. Semua luar dalamnya sama, cuma beda di mesin aja.
Gitu. Sama di speedometer paling ada tulisan diesel sama ditutup bensin. Oke. Supaya orang nggak lupa. Nah, itu Betul. dia. Dan kalau misalnya teman-teman punya mobil bensin kayak misalnya Pajero atau Innova itu kan ada yang bensin, ada yang diesel Oke, variasinya iya. ya. Teman-teman harus diperhatiin juga kalau misalnya pas isi bahan bakar. Kenapa tuh, Mas? Karena udah pernah ada beberapa kasus kayak misalnya mobil Fortuner ini. Dia kebetulan punya yang SRZ. Oke. Iya, yang SRZ, yang bensin. Iya. Dan dia ngisi di stasiun yang ada bensin dan ada solarnya. Karena nggak diperhatiin pas pengisian bahan bakar, si petugas SPBU karena biasanya ngisinya solar di mobil Fortuner, diisilah solar. Waduh. Padahal mobilnya SRZ, bensin. Bensin, Iya, guys. jadinya nggak bisa jalan, harus ditowing. Harus kuras tangki. Nah, itu kan jadi Bahaya lebih banget tuh, repot Mas. ya. Iya. Jadi teman-teman yang punya mobil yang sekiranya variannya sama, ada bensin, ada diesel, itu lebih diperhatiin lagi ya. Betul, harus diperhatiin Buat lagi. saat pengisian bahan bakar gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya, Brojot ya, untuk episode kali ini ya. Ya. Karena ini Cuacanya udah mulai gelap nih ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen ada yang sesuatu yang pengen dibahas atau mau ditanyakan ke kita, tinggal langsung aja tulis di kolom komentar ya. Bebas mau nanya apa aja, nanti kita bisa bahas di next episode ya. Betul. Bisa sama Bro Jody, Bro Fikri, atau sama Om Oke ya. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung aja, dan jangan lupa juga Like. buat teman-teman yang udah nonton Ya. nih, di like dan di subscribe juga channel dari Autotrust ya. Betul. Dan jangan lupa juga dicek semua sosial media dari Autotrust. Kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil bekas, langsung aja datang ke Autotrust di Belatera ya. Betul. Di Belatera langsung searching aja Autotrust ya. Udah nemu deh paling atas tuh. Udah nemu paling atas ya, lantai 2 ya. Oke. Lantai 2. Dan mobil-mobil di Autotrust juga ini termasuk stok dari Autotrust ya. Ada Innova bensin sama Fortuner diesel. PRZ. Diesel. PRZ itu pasti banyak stoknya di Autotrust ya. Betul. Teman-teman langsung kepoin aja di sosial media dari Autotrust. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Bro Jody pamit, di sini Agung juga pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke, bye.